Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rina Risnawati. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai karakter entrepreneurship dan penerapannya dalam bisnis imajiner. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu jenis usaha yang saya kerjakan, mulai dari bazar buku, cemilan, jualan pizza dan roti, hingga membuka jasa percetakan. Dan nama usahanya adalah Makarin ya. Nah, ini dia 5 karakter yang harus dimiliki oleh seorang intra dan entrepreneur. Yang pertama adalah purposeful. Purposeful itu adalah tujuan. Jadi seorang entrepreneur itu harus memiliki tujuan dalam bisnisnya, dalam hidupnya. Tujuan apa sih yang ingin dia capai dalam pekerjaannya? Demikian. Lalu bagaimana cara menjadi orang yang purposeful? Pertama, kita harus membangun kesadaran. Dengan apa? Yaitu dengan menuliskan tujuan entrepreneurship. Seperti saya sering menuliskan tujuan hidup saya, salah satunya tujuan bisnis saya dalam sebuah jurnal. Bisnis apa sih yang bisa saya kerjakan? Tujuan apa sih? Tujuan apa sih yang ingin saya capai dalam bisnis saya, seperti itu. Kemudian juga saya menuliskan motivasi apa sih? Apa sih yang membuat saya ingin mencapai tujuan tersebut? Dan meyakinkan diri bahwa saya mampu untuk mencapai tujuan yang saya buat. Dan yang terakhir adalah visualisasi. Saya sering meluangkan waktu untuk memvisualisasikan tujuan saya. Saya sering membayangkan diri saya ada berada di atas puncak karir, dan itu membantu saya untuk lebih percaya diri dan lebih optimis dalam mencapai apa yang saya cita-citakan. Kemudian yang kedua, persuasif. Persuasif itu adalah meyakinkan. Jadi seorang entrepreneur itu harus memiliki kemampuan persuasif yang bagus agar bisa mengkomunikasikan ide-ide dan produknya kepada orang lain. Lalu bagaimana cara menjadi orang yang persuasif? Pertama adalah percaya diri dan optimis, tentu saja. Karena dengan bahasa tubuh yang positif, bahasa tubuh yang ceria, yang percaya diri, itu mampu didengar dan diperhatikan orang lain. Dan yang paling penting juga adalah mengenali ide dan produk dengan baik. Nah, seperti saya, sebelum saya mempromosikan produk saya kepada orang lain, yaitu cemilan, misalkan makaroni, pizza, dan lain sebagainya, tentu saja saya meminta feedback dari orang terdekat saya mengenai produk saya, apakah ini enak, gitu kan. Sehingga saya bisa mengkomunikasikan kepada calon customer bahwa ini produk saya itu enak dan berkualitas, sehingga mereka mau membeli produk yang saya tawarkan. Dan juga jujur, itu paling penting, karena yang namanya persuasif itu bukan berarti memanipulasi, melainkan menginformasikan, meyakinkan kelebihan produk kita, tetapi tidak menutup kekurangan yang kita punya. Dan yang ketiga adalah persisten. Persisten itu gigih, kerja keras, tekun, pantang menyerah. Orang yang persisten adalah orang yang mampu memaksimalkan effortnya. Lalu bagaimana cara kita menjadi orang yang persisten? Pertama adalah tujuan yang jelas. Tentu saja saya di sini menuliskan tujuan saya dengan jelas. Selain itu juga saya menuliskan rencana, strategi apa yang harus saya kerjakan untuk mencapai tujuan bisnis saya. Dan keinginan serta kehendak yang kuat itu adalah yang paling penting. Kemudian juga kebiasaan. Saya sering membiasakan diri untuk memposting produk, mengiklan produk dalam sosial media saya minimal 1 kali dalam sehari gitu. Dan itu akan menarik para pembeli, calon pembeli untuk lebih penasaran terhadap bisnis saya. Mereka akan tahu apa yang saya jual sehingga mereka tertarik dan ingin membeli produk saya. Kemudian yang keempat adalah presumptuous. Apa itu presumptuous? Yaitu berorientasi pada tindakan. Jadi seorang entrepreneur itu harus berani mengambil keputusan dengan cepat, berani bertindak manakala orang lain itu merasa ragu. Demikian. Karena strategi dan produk yang bagus itu percuma apabila tidak dieksekusi dengan kecepatan bertindak dan dengan keberanian. Begitupun dengan saya ketika di sana banyak sekali saingan. Saya mulai memperbarui strategi apa yang harus saya perbarui, yang harus saya kerjakan sehingga produk saya tetap eksis dan berada di atas atau berada lebih menonjol daripada orang lain. Demikian. Kemudian juga perseptif. Apa itu perseptif? Itu jeli, tanggap. Jadi orang yang perseptif itu mampu melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh karyawan lain. Demikian. Jadi kita tuh harus benar-benar jeli dan tanggap dengan setiap peluang yang ada. Bagaimana caranya? Yaitu kita harus mencari masalah. Masalah yang ada di masyarakat adalah peluang bagi kita, gitu ya. Jadi apa sih yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat itu? Kita perbarui di produk kita. Seperti saya juga, misalkan saya mencari tren apa sih yang sekarang sedang viral gitu. Terus yang bisa saya kombinasikan, yang bisa saya apply di produk saya. Misalkan untuk rasa, wah ini untuk makaroni, saya ini biasanya pedas sama ekstra pedas. Nah, saya harus memiliki sesuatu yang baru nih agar produk saya tetap eksis. Saya mencoba membuat produk yang rasanya karamel dan membuat produk-produk lain agar saya tidak agar produk saya tetap eksis, agar produk saya tetap dilihat dan dilirik oleh orang lain sehingga ya memenuhi kebutuhan, memenuhi apa yang diinginkan oleh masyarakat, demikian. Dan juga menantang asumsi dalam artian, misalnya saya di sini membuka jasa percetakan bukan berarti saya punya alat percetakan, tidak.
saya memiliki, keahlian dalam desain kartu undangan dan sebagainya, orang-orang datang pada saya untuk dibuatkan kartu undangan dan saya mendesainnya, tetapi saya tidak mencetak sendiri di rumah, melainkan saya mencetak di percetakan di luar kota gitu. Jadi saya, menentang asumsi tersebut bahwa jasa percetakan bukan berarti harus punya alat percetakan, demikian. Ya itulah beberapa karakter entrepreneur dan entrepreneur yang harus dimiliki gitu ya. Dan bisnis itu bukan dipertimbangkan saja, bukan dipikirkan, bukan diangan-angan saja, tetapi harus dieksekusi, harus dilaksanakan. Demikian presentasi mengenai karakter entrepreneurship. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.